mengerti. Dan memang itu yang luput dari persoalan politik yang ada pada hari ini, terlalu tinggi isunya. Tapi gini, kalau bicara urusan perempuan, bukankah kemudian perempuan itu ya domainnya ada yang menganggap nih, nggak semua. Di dunia karir yang lain penerimaan perempuan demikian baik, tapi di dunia politik kan kita masih melihat bahwa ini seperti wilayah yang didominasi laki-laki dan dianggap perempuan repot teteh nih, punya anak sekarang, kembar yang bungsu gitu ya, kembar usia 1 tahun, dianggapnya aduh gimana udah ribet sama anak, boro-boro ngurusin masyarakat insya Allah juta. lah. Alhamdulillah mungkin karena sudah kodrat saya untuk ada di jalur seperti ini. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan rumah berhari-hari kalau tanpa bukan hanya restu dari suami, tanpa suami saya bukan hanya mensupport pemikiran, bukan hanya mendukung saya, mendoakan sudah pasti ya. Tetapi ketika saya menjadi calon anggota legislatif, suami saya adalah orang yang waktu itu saya lagi hamil besar. Mau sama lama sekali saya tidak punya anak ya, 3 tahun gitu. Lalu kemudian saya hamil, saya bilang saya nggak jadi lah mencalonkan anggota legislatif, saya bilang karena saya ingin sekali punya anak, saya takut keguguran lagi, saya bilang. Suami saya bilang, suami saya, ayah saya, kakak saya kompak semuanya. Mereka bilang gini, anak itu penting, tetapi urusan rakyat juga penting. Kalau kamu ingin anakmu sehat, ibu-ibu yang lain juga pengen. Kalau kamu di Dewan Perwakilan Rakyat, kamu bisa lebih memperjuangkan banyak anak-anak yang lain. Kamu bisa lebih memperjuangkan banyak perempuan-perempuan lain gitu. Jadi mereka bilang, sudah jalan saja. Kita bagi tugas, sampai ayah saya, sampai juga suami saya, sampai penghitungan itu, mereka keliling dari TPS ke TPS. Sekarang juga begitu. Ayah saya pegang juga ikut belusukan di Garut, kakak saya megang di Cirebon misalnya, paman saya megang juga di daerah Bekasi dan sekitarnya, suami saya koordinator relawan di Depok ya, sebagian Karawang, kemudian sebagian Bogor yang dekat Depok. Saya dari awal memang selalu mendokumentasikan perjalanan politik saya karena pengalaman yang paling berharga adalah ketika beberapa kali saya mendapatkan teror, lalu statement saya dipelintir. Nah, sekarang dari situlah saya belajar harus terdokumentasi. Selain untuk meminimalisir mereka yang ingin, dalam arti kata nggak semua orang suka kita pasti dalam politik. Saya butuh bukti bahwa saya mengatakan yang benar, saya tidak berbohong kepada rakyat. Tapi di sisi lain tentu saja saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat sebetulnya dalam politik itu masih ada orang yang bekerja keras. Rakyat tidak sendirian. Masih ada kita yang berjuang bersama masyarakat gitu. Dan semua perjalanan yang saya lakukan tercatat di buku ini. Semua ketemu siapa di kabupaten, kota ini, kecamatan ini masalahnya apa. Puskesmas, ada yang satu puskesmas harus nanggung 3 kecamatan dengan hanya ada 2 dokter. Kasihan itu dokter. Subhanallah, buat saya masih ada orang-orang yang bekerja seperti itu ya. Ini semua tercatat dan itu adalah kalau dikatakan dari awal bahwa kami ingin berkoalisi dengan rakyat dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi masukan-masukan bahwa ada beberapa guru besar di Jawa Barat yang membantu konsep-konsep visi misi kami, tetapi kami tidak menerima itu bulat-bulat karena yang lebih penting adalah masukan-masukan yang kami temukan di pemerintah tingkat 2, juga sampai perangkat desa, kepala desa, sampai masyarakatnya sendiri. Kita bertemu, dari situlah kemudian keluar konsep-konsep yang bisa kami tawarkan gitu. Nah, kalau soal dengan Kang Teten, bagaimana memastikan pembagian peran? Karena kan dalam perjalanan ini berandai-andai ya Teh, berandai-andai Teteh menang gitu dengan Kang Teten, gubernur, wakil gubernur. Tapi kan dalam perjalanannya banyak sekali yang nggak mulus, yang kemudian di periode berikutnya sang wakil gubernur kemudian maju menjadi gubernur. Banyaklah. Contohnya Jawa Barat juga sekarang, wakil gubernur maju, atau di kota, kabupaten atau provinsi lain. Jadi dari awal memang saya melihat 45 juta rakyat, 26 kota kabupaten plus pemekarannya di Pangandaran. Itu saya salut kalau ada seorang gubernur yang bisa bekerja sendiri tanpa seorang wakil. Dan dari awal pesan dari Ibu Mega kepada kami ya,
selain harus bergotong royong, ini momen untuk supaya betulkah gotong royong itu sudah hilang di antara masyarakat kita? Betulkah yang namanya politik itu kudu dibeli suara ya, politik transaksional? Ada hal penting lain yang juga dititipkan. Jangan cerai ya kalian. Jangan baru 2-3 bulan sudah berpisah. Kalian ini bukan kemudian seorang gubernur lebih tinggi posisinya dari wakil gubernur. Kalian ini duit tunggal. Dan saya membutuhkan orang seperti Kang Teten. Rakyat Jawa Barat, bukan hanya saya, membutuhkan orang seperti Kang Teten. Waktu itu saya bilang, Kang, Kang lagi ngapain? Biasa ke mandian domba, kata dia. Lagi mandiin domba. Dia kan lagi, dia punya program pemberdayaan ekonomi rakyat, kambing domba ya, domba dengan petani-petani gitu. Nah, Kang, gimana kalau kita maju? Saya bilang gini, saya juga sebetulnya tidak ada bahwa saya mau jadi gubernur apa gitu, nggak ada. Saya tidak terpikir. Ini dia bilang, gimana ya? Saya mau jadi petani. Saya bilang, jadi petani juga bisa belangsak, bisa miskin. Semuanya import, saya bilang gitu kan. Jawaban Kang Teten waktu itu apa akhirnya? Kang Teten mengatakan bahwa hayu atulah gitu. Ayolah gak apa-apa, dan belum tentu juga kita direkomendasikan. Udah tenang aja Teh Oneng, tetap manggilnya Teh Oneng. Sekarang ini banyak politisi, banyak pemimpin anu sebenarnya oon tapi pura-pura pintar. Tapi ibu ngerti, hanya orang pintar yang bisa memerankan tokoh Oneng. Terima kasih. Sebagai pasangan, sebagai seorang individu, Kang Teten itu menurut Teteh seperti apa orangnya? Orangnya lempeng banget. Orangnya apa adanya, orangnya tidak bisa ngomong yang jualan kecap tadi, dan betul-betul cara berpikirnya sistematis, punya konsep yang jelas gitu. Dan menurut saya, ya kalau mau ada perubahan, memang kita harus punya partner kerja. Nggak bisa sendiri. Selamat kalau ada gubernur yang bisa bekerja tanpa wakil gubernur. Jadi kita itu dipilih bukan rakyat, tidak hanya dipajang saja itu foto calon gubernur dan calon wakil gubernur. Calon wali kota, calon bupati dengan wakilnya, calon wakilnya. 2 kan, termasuk di TPS itu bukan dilihat foto kita 1, tapi dengan wakil. Artinya memang bahwa otonomi daerah ini bukan hanya ke depannya itu ada istilahnya yang berkuasa hanya gubernur. Ini bukan persoalan personal berkuasa. Ini persoalan ngurusin kalau ngomong Jawa Barat ada 45 juta rakyat. Nah, kalau tadi Teteh jelaskan dari awal soal bagaimana ingin menata Jawa Barat yang baru dan bersih, orang kan tetap terngiang-ngiang Rike yang Oneng gitu ya. Dan Teteh sendiri nggak apa-apa, panggil saya Oneng dan jangan panggil saya Ujang. Ya benar. Saya justru Oneng lah yang saya banyak belajar loh dari Oneng ya. Dan kalau persoalan nanti gubernur kita Oon, insya Allah saya ini menjadi calon anggota legislatif ketika Bajai Bajuri sedang booming. Ketika Oneng itu lebih luar biasa ngetopnya daripada Rike, dan saya belum punya bukti bisa kerja politik ya. Sekarang masih ada bukti di DPR. Tapi waktu itu suara saya cukup, Mbak. Nomor 2 terbanyak di daerah pemilihan saya. Tanpa orang pusing, di mana sih Oneng kok nggak ada? Ya tetap mereka tahu bahwa Oneng itu adalah Rike di Pitaloka. Dan ini kata ibu-ibu yang saya temuin di dapil saya di Bandung Barat. Udah tenang aja Teh Oneng, tetap manggilnya Teh Oneng. Sekarang ini banyak politisi, banyak pemimpin sebenarnya oon tapi pura-pura pintar. Tapi ibu ngerti, hanya orang pintar yang bisa memerankan tokoh Oneng. Makasih. Jadi maksudnya Teteh justru merasa beruntung dapat peran yang oon itu daripada perannya pintar pada sebenarnya oon gitu ya Teh. Jadi saya merasa beruntung karena dari Oneng lah saya belajar bagaimana menghayati kehidupan masyarakat yang ada dalam kondisi menengah ke bawah dengan kesulitan ekonominya. Seorang Oneng, dia orang yang jujur. Itu yang bikin saya tidak akan melakukan korupsi karena saya pasti akan membunuh Oneng. Seluruh rakyat di Indonesia tahu Oneng itu jujur. Oneng itu pekerja keras. Oneng itu sesusah apapun dia tetap tersenyum, dia tetap menghibur banyak orang, dia tetap dicintai oleh tetangganya, dia tetap sayang sama anak-anak gitu ya, membantu, dia mungut anak bahkan ya, waktu itu korban tsunami yang menjadi anak angkat Oneng ya. Jadi menurut saya justru
onenglah yang kemudian membuat saya punya prinsip yang jelas dalam berpolitik. Dan itu juga alasan Teteh, saya lihat baliho di Bandung ya, karena saya orang Bandung, pada saat pulang melihat Rieke Diah Pitaloka dalam kurung oneng. Nah, soal baliho saya nggak bikin sendiri, Neng. Baliho yang saya bikin itu adalah hanya 100 baliho pertama, itu juga karena Mas Cahyo bilang, sudah kamu ini segera sosialisasi ini, kok kamu tidak bikin baliho. Saya bikin sekalian isinya bukan pilihlah Rieke Diah Pitaloka, bukan gitu isinya. Tolak kenaikan TDL, TDL naik, rakyat tambah sengsara. Saya bikin 100. Setelah itu siapa yang bikin baliho? Setelah itu yang bikin, ya itu gotong royong. Karena mereka bilang, ada di kampung saya taunya oneng. Ya masa saya dibikinin terus saya mau nawar. Udah dibikinin, kita nawar begini-begitu, ya nggak sopan lah. Ya terserah saja lah, silahkan. Teh, buat Teteh ini jadi inget onengnya lagi kalau buat saya sih. Bagian episode mana sih yang paling inget banget dalam oneng yang berapa ratus episode itu ya Teh ya? Iya, saya nggak tahu, 5 tahun lah. 5 tahun. Tapi memang kalau saya untuk betul-betul masuk ke dalam peran itu, saya butuh 1 tahun berinteraksi, kemudian untuk menjadi on butuh 1 tahun ya? Iya, butuh 1 tahun. Ya. Karena sebenarnya sudah dibuktikan waktu saya pemeriksaan kesehatan ya, dokter ahli saraf yang memeriksa saya, selamat, Anda dianugerahi kemampuan daya ingat yang luar biasa. Aduh, alhamdulillah ya. Jadi saya bisa membuktikan bahwa tuh kan kata pakar juga saya nggak on beneran. Gini, soalnya kejadiannya misalnya seperti Jokowi biasa dipanggil Joko Widodo, kemudian Jokowi di Jakarta akhirnya Pak Jokowi. Teh Rieke kalau jadi gubernur berkeberatan nggak kalau dipanggil boneng gitu? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kan saya sekarang juga dipanggilnya, ada yang kenal saya gitu, coba ada di sini. Ada yang kenal saya, siapa Bu? Pak Oneng. Tapi sekarang saya sudah tidak jadi oneng karena Bang Juri sudah tidak narik bajai. Bang Juri ngapain? Jualan bubur. Habis jualan bubur mau kemana? Naik haji. Jadi karena Bang Juri sudah tidak narik bajai, saya kembali menjadi Rieke Diah Pitaloka sebagai satu-satunya calon gubernur perempuan di Jawa Barat. Mereka punya hak menentukan pilihannya masing-masing. Karena kami punya konsep yang Semuanya punya peluang karena masih bergerak ya. Swing voters begitu banyak. Saya melihatnya semuanya punya peluang yang sama. Saya nggak ingin merendahkan karena kita nggak boleh juga overestimate terhadap diri kita. Soalnya sudah menang. semuanya berat. Mereka saya tahu punya konsep, tetapi mungkin konsep kami berbeda. Lebih bisa terobosan untuk sebuah pembaharuan buat Jawa Barat. Tidak perlu saya ngomong di sini, nanti ada laporannya dari timnya ya. Uang pribadi ya kurang lebih 40 juta. Lebih banyak yang keluar calon lurah ya daripada calon gubernur. Tetap menjadi manusia bermanfaat, saya bisa kembali ke film. Karena saat ini saya bukan kekurangan kerjaan di film. Saya bukan orang yang kurang kerja di film saat ini. Saya kembali untuk ibadah melalui film. Andai kata tidak, ibadah di tempat lain. Karena hidup adalah ibadah. Saya tidak mau berpikir soal kekalahan, karena kalau saya tidak terpilih, maka kartu Jabar Bangkit ini tidak akan pernah dipegang oleh warga Jawa Barat. Karena hanya kami yang menawarkan konsep ini.